Sementara pemirsa di kota Mojokerto, Jawa Timur, ratusan siswa di SDN Meri dan SMP Negeri 5 terpaksa dipulangkan karena ketinggian banjir terus naik dan masuk ke dalam kelas. Selain merendam 4 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, tingginya banjir menyebabkan jalan antar kecamatan ditutup oleh warga dan petugas kepolisian Polresta Mojokerto. Selain jalan dan rumah, banjir juga merendam 2 sekolah, yakni SDN Meri dan SMPN 5 Kota Mojokerto. Semakin siang, ketinggian banjir terus bertambah. Ratusan siswa SDN Meri dan SMPN 5 dipulangkan paksa. Di SDN Meri, selain banjir di halaman sekolah, air juga masuk ke dalam kelas siswa dan ruang guru. Di SDN Meri tadi pagi jam 6 itu masih tidak ada air. Ya. Terus setelah itu? Untuk air masuk di halaman mulai naik itu sekitar jam 7:30 lah. Siswanya Pak? Siswa tadi saya pulangkan jam 7:30 lebih. Karena jadi kenapa dipulangkan? Karena mengingat bahwa air terus naik Pak. Saya khawatir ya akhirnya seperti ini. Ya. Banjir. Iya banjir. Di mana? Di dalam atau? Di dalam masuk kelas. Semuanya dipulangkan nggak? Iya semuanya dipulangkan. Kelas berapa yang dipulangkan? Ya semua kelas 7, 8, 9. Aktivitas belajar mengajar di SDN Meri dan SMPN 5 Kota Mojokerto akan masuk kembali setelah banjir surut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal dari limbah ampas tahu yang berlimpah, seorang pria di Kampung Sebanan, Kalideres, Jakarta Barat mengolah ampas tahu jadi oncom bernilai jual. Puluhan tahun jadi perajin oncom, usahanya pun tetap eksis meraup omset 100 juta per tahun, bahkan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Melewati setiap sudut Kampung Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, berjejer rumah produksi tahu tempe yang sudah berdiri sejak 1990-an silam. Ada 1.000 lebih perajin tergabung dalam koperasi tahu tempe Kopti Semanan yang masih bertahan hingga saat ini. Adalah Karyo, berbeda dengan perajin lain. Karyo mencoba buka usaha oncom dari ampas tahu. Jatuh bangun dialami Karyo geluti usaha ini. Harga bahan baku kedelai tinggi dan pasokan langka berimbas penjualan oncom menurun. Namun, berkat adanya pemberdayaan Bank Rakyat Indonesia di koperasi, mulai dari digitalisasi transaksi dan akses pinjaman, 26 tahun berjalan, usaha oncom Karyo bergeliat dengan menyerap 11 pekerja. Selain itu, para pekerjanya jadi nasabah BRI, bisa mendapat kredit usaha rakyat, KUR. Kalau pembayaran saya sekarang pakai Brimo semua dengan lebih mudah, lebih efisien, lebih praktis ya. BRI bagus juga, bantuan kayak karyawan yang kerja di saya itu ada yang separuh mengambil KUR, itu terbantu sekali untuk ya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kalau dari BRI kemudahannya ya itu aja, bunganya ringan, kalau di KUR itu tidak ribet. Sosialisasi terkait dengan produk BRI, kayak nanti simpanan gitu, penggunaan Brimo, terus kita sosialisasi pinjaman, KUR. Kita lebih untuk meningkatkan produksi terus link jaringan untuk penjualannya gitu. Produk oncom ini dipasarkan ke para pedagang sekitar pabrik. Saat ini, Karyo bisa meraup omset 10 juta per bulan. Karyo pun berharap usahanya terus berkembang dan bisa memberdayakan lebih banyak orang. Setiap harinya, Pak Karyo dan para pekerjanya bisa memproduksi sekitar 1.500 loyang oncom. Dengan bantuan modal maupun layanan kemudahan pembayaran oleh perbankan, ternyata bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar, bahkan terutama pelaku industri UMKM. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, sementara yang jelas pemirsa, ini ada informasi seorang penjual rujak asal Sampang, Madura yang mendadak viral di media sosial dan dibanjiri banyak pembeli. Nah, Kevin, paras cantik dan kelezatan rujak Madura ini menjadi daya tarik pembelinya. Itu dia.
Juhairiyah, 28 tahun, seorang penjual rujak Madura asal desa Jergik, Kecamatan Jergik, Kabupaten Sampang, Madura ini mendadak viral di media sosial. Viralnya pedagang rujak Madura cantik yang berjualan di depan Mapolsek Jergik ini diposting ke media sosial oleh salah satu pembelinya. Juhairiyah kini mendadak menjadi perbincangan warganet dan kini dagangannya selalu ramai diserbu pembeli. Juhairiyah menjadi penjual rujak lontong menggantikan sang ibu yang kini sudah tak lagi bisa berjualan karena faktor usia. Dengan modal paras cantik dan kelezatan rujaknya, kini warung yang diberi nama Mak Indah ini tak lagi pernah sepi pembeli. Awalnya Umi, tapi Umi udah usia lanjut, ganti saya. Sejak kapan sampean yang mulai berjualan? Aslinya udah lama, soalnya kalau Umi tidur itu ganti saya yang ngolek gitu. Ada 5 tahun yang lalu? Udah ada, udah 5 tahun. 6 tahun ada. 6 tahun. Saya yang ngolek. Ya, pertama karena orangnya cantik, terus jualannya itu ada rujak semur, ada. Kini usai videonya viral, omset dagangannya naik drastis. Dalam seharinya Juhairiyah bisa mendapatkan 3 juta rupiah. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Ya, pemirsa, Elvira Jacob resmi ditunjuk menjadi CEO Densu Indonesia, menggantikan posisi Prakash Kamdar yang saat ini menjabat sebagai CEO Clients and Solutions Densu Asia Tenggara dan Singapura. Ya, dengan pergantian formasi ini pemirsa, Densu Indonesia akan terus fokus untuk mendukung evolusi dan transformasi ekonomi digital, serta mengangkat komunitas sekitar untuk memiliki kekuatan good and growth. CEO Densu Indonesia, Elvira Jacob, merupakan veteran transformasi pemasaran berpengalaman di Indonesia. Sementara di Google, wanita ini juga menjabat sebagai Head of Industry yang berperan membantu bisnis-bisnis tradisional, bidang otomotif, teknologi, dan telekomunikasi terutama selama pandemi dan pasca pandemi melalui transformasi inovatif. Selama 2 tahun terakhir, Densu Indonesia banyak mendapatkan segudang prestasi layanan dengan sejumlah servis seperti media planning, media buying, serta e-commerce solutions. Pesatnya perkembangan pasar Indonesia menuntut adanya solusi terintegrasi yang mampu beradaptasi untuk mencapai tujuan bisnis klien. Tantangannya sebetulnya yang paling terberat adalah kalau misalnya dengan generasi baru yang ada Gen Z gitu, kita nggak tahu nanti ada generasi apa lagi yang baru lagi gitu kan. Marketing dan marketers itu harus tetap keep up gitu, dan I think itu salah satu tantangan terbesar sih. Jadi nggak cuman tentang pindah dari tradisional ke digital gitu, tapi mengerti konsumennya seperti apa dan kita bisa beradaptasi dengan konsumen yang selalu berubah ini adalah tantangan terbesar menurut saya. Elvira menambahkan dengan marketing one-stop solution atau solusi terintegrasi akan lebih membantu perkembangan brand marketing bisnis di Indonesia. Densu Indonesia pun memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 yang digelar KPUD Ogan Komering Ulu Selatan berujung ricuh. Pada hari kedua diwarnai kericuhan antara saksi partai dengan pihak KPUD. Kericuhan dipicu akibat perbedaan salinan DPT yang dengan salinan C1 yang dipegang para saksi partai. Kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu 2024 yang digelar pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Sempat terjadi perdebatan sengit antara peserta rapat yang nyaris berujung saling pukul. Beruntung aparat keamanan yang ada di lokasi langsung melerai hingga kericuhan bisa diredam. Kericuhan dipicu akibat perbedaan antara salinan daftar pemilih tetap DPT yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan Kecamatan PPK Kecamatan Buai Rawan dengan bukti salinan yang dipegang para saksi partai. Diketahui, bukti hasil salinan rapat pleno kedua PPK Kecamatan Buai Rawan
tidak diserahkan kepada pihak Bawaslu, Kabupaten, dan seluruh para saksi partai. Sehingga saat pembacaan hasil rekapitulasi surat suara Kecamatan Buairawan, Bawaslu dan para saksi protes. Bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penyinkronan data daripada saksi dan TK itu masih ada kekeliruan. Setelah bermusyawarah, semua perbedaan akhirnya dapat terselesaikan. Disaksikan Bawaslu Kabupaten, akhirnya pelaksanaan rekapitulasi surat suara dapat terus dilanjutkan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 fraksi DPR mengusulkan hak angket terkait dugaan pelanggaran pemilu 2024 dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret lalu. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mengatakan DPR harus fokus dalam mengawal hak angket agar tak tertutup dengan isu lain yang berkembang. Sementara pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai hak angket tak perlu digulirkan karena KPU dan Bawaslu sudah cukup untuk memeriksa dugaan kecurangan pemilu. Dalam rapat paripurna DPR 5 Maret lalu, 3 fraksi yakni PKS, PKB, dan PDI telah mengusulkan hak angket terkait pelaksanaan pemilu 2024. Melalui hak angket, DPR berhak melakukan klarifikasi terhadap pelaksanaan daripada pemerintah, khususnya dalam hal pemilu. Yang sudah diteriakkan atau Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mendorong DPR fokus dalam menjalankan hak angket di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lain yang berkembang. Sementara pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengingatkan penyelesaian masalah dugaan pelanggaran pemilu hendaknya diselesaikan melalui saluran yang ada. Pertama, yang paling penting adalah mengungkap kecurangan pemilu, dan itu harus jadi fokus karena seluruh permasalahan sudah terkembang di ruang-ruang publik. Saya lihat banyak alat bukti, banyak yang kecewa, berbagai data penelitian menunjukkan berbagai kecurangan terjadi. Kalau kemudian sibuk membahas lonjakan suara PSI, ini akan menghilangkan esensi utama. Seolah-olah kita sibuk bicara PSI dan mengabaikan dan melupakan kecurangan pemilu presiden. Padahal kalau kita bisa berhasil membuktikan curang pemilu presiden, dengan sendirinya kecurangan PSI atau pelonjakan suara itu bisa dibuktikan. Kan kalau misalnya mereka ingin mengoreksi perolehan suara, misalnya, menurut saya sudahlah, karena itu bukan tempatnya diangket. Koreksi terhadap hasil perolehan suara itu hanya bisa pergi ke Bawaslu dan atau ke Mahkamah Konstitusi, bukan diangket. Tapi kan kita tidak tahu apa yang mereka sasar dari wacana-wacana. Toh sampai sejauh ini kan usul angket itu juga belum kita tahu, substansinya juga belum kita tahu gitu kan. Pemirsa, jenazah almarhum Christian Barata Nugroho atau Polo Sribulat tiba di rumah duka di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, meski hujan mengguyur, tidak menyurutkan rekan sesama artis untuk bertakziah ke rumah duka. Rencananya jenazah almarhum Polo akan dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Sejumlah kerabat dan rekan sesama artis silih berganti berdatangan ke rumah duka pelawak Polo di Kafling Perintis, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu sore. Usai menjalani pemulasaran di Rumah Sakit Ana Medika, Kota Bekasi, jenazah Polo tiba di rumah duka dengan menggunakan mobil jenazah. Meski di tengah guyuran hujan deras, antusias warga maupun kerabat sesama artis pelawak senior tak menyurutkan niatnya untuk bertakziah dan berdoa atas pergian almarhum. Seperti halnya Roy Martin, Babak Castello, dan rekan seprofesi dari grup Sri Mulat. Anak sulung Polo, Sebastian, mengatakan nantinya jenazah ayahnya akan dimakamkan di Madiun, Jawa Timur. Sebelum meninggal dunia, kondisi Polo sempat membaik, meski harus menggunakan oksigen untuk dibantu pernafasan. Namun pada Rabu pagi, kondisinya sempat drop dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ditangani sama dokter, saya udah minta yang terbaik, sahabat Bapak. Ya.
tapi Tuhan lebih sayang sama Bapak. Dibawa rumah sakit jam berapa Pak? Pagi jam 5. Jam 5. Kalau kondisi Marni gimana Bang? Kemarin baik Bang, kemarin udah sehat. Udah sehat, 3 hari itu udah sehat, udah ngajak jalan-jalan. Pengen pulang ke Madiun. Ini nyariin ini, Jos dicariin ini dari kemarin. Menurut sesama artis, almarhum yang dikenal dengan nama panggung Polo dari grup Lawak Sri Mulat dikenal sebagai sosok yang humoris dan mau bersosialisasi kepada siapa saja. Bahkan almarhum dikenal tetangga sekitar sebagai tempat curhat warga dan tidak mau dibayar saat mengisi acara hajatan warga. Berarti selama ini Om Roy juga tahu kalau almarhum pakai oksigen selalu kemana-mana ya? Saya tahu, belum Tapi Om melihat sosok almarhum seperti apa sih Om? luar biasa, orangnya sangat tegas, sangat khusyuk dan sangat religius. Total 33 virus. Nah ini belakangan ini dia sakit lagi sudah sebulan lebih, nggak sembuh-sembuh gitu loh ya. Nggak tahu komplikasi dengan apa, tapi yang jelas Pak Gubernur itu punya penyakit kucing manis. Jelasnya itu udah lama, bertahun-tahun dengan kucing manis. Almarhum Polo juga dikenal sebagai sosok yang luar biasa dan tegas. Selama perjalanan karirnya, komedian senior Polo tidak hanya aktif di grup Lawak Sri Mulat. Polo juga pernah ikut bermain dalam beberapa film seperti Jodoh Kutangkap pada 2011 serta Misteri Pasar Kaget pada 2012. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, International Tourismus Beurs Berlin (ITB Berlin), kembali dibuka di kota Berlin, Jerman. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tadbus-Sudibyo membuka pavilion Indonesia dalam gelaran bergengsi ini. Ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, International Tourismus Beurs Berlin, kembali digelar pada tahun 2024. ITB Berlin kali ini merupakan kedua kalinya digelar secara langsung setelah sebelumnya 2 kali diselenggarakan secara daring pada masa pandemi. Berpartisipasi dalam gelaran bergengsi ini, Indonesia mengusung tema Keep the Wonders, Journey Across Destination. Tema ini diangkat untuk mendorong pariwisata hijau berkelanjutan yang menjadi fokus pariwisata Indonesia. Tentunya ITB Berlin ini adalah suatu trade show yang bisa dibilang terbesar di dunia. Jadi kehadiran Indonesia di sini tentunya sangat penting ya sebagai komitmen kita bersama untuk memajukan pariwisata Indonesia. 54 tahun berpartisipasi dalam ajang ini, kali ini Indonesia menghadirkan rumah adat asal Sumba, Uma Kalada, sebagai representasi nilai regeneratif. Dan nantinya dengan hadir di ITB Berlin sebagai ajang pariwisata tertua ini, harapannya Indonesia memiliki target yaitu 330 PEX kunjungan dengan raihan yaitu sekitar 5,5 triliun untuk devisa yang didapatkan Indonesia ke depannya. Bersama juru kamera Arif Hidayat, Bayu Pradana, Berlin, iNews melaporkan.